Tender atau pelelangan merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan dalam prosedur pelaksanaan proyek di PNPM LMP. Prosedur pelaksanaan tender telah diatur melalui mekanisme PNPM MP yang kemudian diadopsi untuk proyek PNPM LMP. Mengingat proyek PLTMH merupakan hal yang spesifik, diperlukan pendampingan tenaga ahli dari Technical Support Unit (TSU) untuk dapat menseleksi serta memberikan arahan kepada pelaksana kegiatan maupun calon supplier dalam hal teknik spesifikasi material dan komponen. Itu Pak, itu pertimbangannya. Kegiatan yang sangat penting dalam program pemberdayaan masyarakat atau PNPM LMP. Tentunya hari ini adalah kegiatan pelelangan. Pelelangan yang dilakukan hari ini, kita ingin mendapatkan hasil yang baik, tentunya adalah supplier yang baik dan bertanggung jawab atas segala kegiatan nanti yang atau bahan dan alat yang dimasukkan. Kemudian kepada teman-teman tim lelang dan TPK, kita harapkan juga nanti dalam proses pelaksanaan kegiatan itu dilakukan dengan baik. Kemudian selanjutnya, saya sampaikan kepada teman-teman tim lelang bahwa di dalam proses pelelangan saya harapkan betul-betul melakukan proses pelelangan ini dengan tidak berpihak kemana-mana, tetapi netral dalam menentukan pemenang. Pengumuman pra-unwizing. Kegiatan ini bertujuan untuk menyebarkan informasi atau pengumuman kepada khalayak dan calon supplier bahwa akan adanya unwizing untuk proyek PLTMH dengan tempat dan waktu yang telah ditetapkan. Pengumuman biasanya di balai desa, fasilitas umum, papan informasi TPK, yaitu 2-4 minggu sebelum pelaksanaan tender atau pelelangan. Penjelasan proyek atau unwizing. Penjelasan kepada supplier dilaksanakan di tempat yang telah ditentukan untuk masing-masing kecamatan. Unwizing dihadiri oleh para calon supplier dan panitia lelang yang terdiri dari TPK, FK atau FT, KPMD, asisten MHP, PJOK, dan wakil masyarakat serta TSU. Tujuan unwizing adalah untuk menjelaskan skop pekerjaan dan data teknis kepada para peserta tender sebelum para peserta tersebut mengajukan penawaran. Kepada para peserta atau calon supplier, disampaikan beberapa hal mengenai persyaratan pelelangan sebagai berikut. Jadi untuk proses pelelangan Pak, ada kita bagi 3 paket. Itu ya yang sudah bagikan tadi dari TPK. Dari situ Pak sudah termuat paket item-item pekerjaan yang kita lelang. Nah kemudian untuk HPS Pak kita sudah tempel di dinding sana Pak. Jadi silakan teman-teman supplier melihat HPS lelang per masing-masing paket. Jadi diharapkan nanti pemasukan penawaran Pak itu di dalam amplop tertutup dan dimasukkan nanti dengan berkas penawarannya. Nanti akan dibuka nanti oleh tim lelang. Nah ada aturan Pak yang sudah ditempel di sana, bahwasanya dokumen penawaran nanti yang kita buka dulu itu yang pertama yang administrasi, kemudian kalau memenuhi dari standar yang kita syaratkan ada di situ Pak ditempel juga, yang dimana kalau untuk paket fabrikasi itu 50 atau sama dengan 50 atau ke atasnya itu yang kita buka penawarannya. Nah kalau nilai administrasinya di bawah dari 50 Pak, itu kita tidak buka penawaran dan langsung kita tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi saja Pak yang yang panitia akan buka nanti. Dan nanti dilihat yang mana yang terendah dan yang wajar, nanti dinilai sendiri oleh tim lelang. Spesifikasi yang harus diperhatikan untuk para supplier. Untuk pekerjaan sipil, yang pertama untuk weir dan intake atau bendungan, itu panjang bendungan sekitar 17 meter
dengan tinggi 1 meter dengan konstruksi pasangan batu kali. Kemudian yang kedua ada headrest atau saluran pembawa dengan panjangnya 16 meter dan konstruksinya pakai batu kali. Yang kedua untuk pengerjaan mekanika dan elektrikal dengan jenis turbin yaitu jenis turbin cross flow dengan diameter runner 200 mm. Dan kami rekomendasikan untuk menggunakan turbin lokal. Syarat pelelangan. Sudah cukup. Berkasih. Jadi kami sampaikan Pak, teman-teman supplier yang belum memasukkan berkas, silakan kita masukkan ke panitia karena proses pelelangan akan kita laksanakan secepatnya. Untuk persyaratan berkas administrasi, fotokopi akte notaris, SIUP, SITU, TDP, NPWP, perusahaan. Nah, itu tadi untuk badan usaha. Sedangkan untuk perorangan, fotokopi tanda pengenal KTP dan mempunyai aset dan dibuktikan dengan daftar inventaris peralatan, kendaraan, dan bengkel dengan status kepemilikan yang jelas. Dan mempunyai modal dibuktikan dengan rekening, koran, atau fotokopi tabungan dengan memperlihatkan aslinya 3 bulan terakhir. Jadi tolong teman-teman supplier yang belum memasukkan, silakan kita store ke TPK. 000. Coba. Evaluasi penawaran. Itu apa itu? Pengalaman kerja itu. Terus. Evaluasi ini dihadiri oleh para calon supplier, panitia lelang, dan masyarakat desa di mana proyek akan dilaksanakan. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan 1-2 minggu setelah unwizing. Evaluasi dilaksanakan kepada minimal 3 penawaran yang masuk untuk tiap kategori pekerjaan yang ditawarkan. Jadi sudah ya? TDP? Aslinya lihat dulu. Itu sesuai? Oke. Langsung ke situ. Aslinya? Oke, situ ada. Kemudian siup aslinya ada. Apa itu? Tunggu dulu. Bukan. Terus TDP-nya. Terus. Alami titik ada yang Tidak ada TDP-nya. Ada. Yang di fotokopi. TDP. pajak ininya. Ya, coba kembali cek lagi. TDP. TDP ini. Aslinya? NPWP? Ya itu. Ya. Oke. Penetapan pemenang. Penawar di ranking berdasarkan penilaian panitia. Ranking ini kemudian didiskusikan dengan tim pelelangan untuk menentukan pemenang. Dalam diskusi ini akan muncul pertimbangan-pertimbangan lain dari masyarakat maupun TPK seperti calon supplier, orang lokal desa atau luar desa. Terkadang masyarakat dan TPK lebih senang kalau untuk pekerjaan tertentu penawar dari orang lokal desa yang menang. Misalnya, untuk bahan lokal karena sifatnya lokal sehingga pengerjaan dan mobilisasi bisa dilakukan oleh masyarakat lokal. Sejarah dari calon supplier di lingkungan masyarakat. Apakah calon pemenang dengan ranking tinggi memiliki catatan buruk dalam pengerjaan proyek di daerah ini atau tidak? Supplier sudah menang di beberapa lokasi. Hal ini dikhawatirkan akan menghambat kelancaran pekerjaan karena harus mengurus beberapa pekerjaan pada waktu yang hampir bersamaan dan juga keterbatasan modal. Intimidasi atau ancaman dari orang lokal. Di beberapa lokasi hal ini terjadi, maka masyarakat tidak mau bekerja sama dengan supplier yang menang.
Jadi saya lempar saja ke ketua panitia untuk membacakan dan membuka penawaran. Pak Yusran. ME atau jaringan atas nama Suharyoto. Jumlah penawaran 181 020 000. Yang kedua, pabrikasi bengkel atas nama Yusran. 17.900. 000. Nanti bagi templonya atau lo nanti. Oh. Puding masuk. Ya? Puding. Puding, pabrikasi bengkel. Total 17.800.00. Ya, pabrikasi bengkel. 17.800. Ya. 17.800.000. Nama dengan tanda tangan. Nama. Harapan saya ke depan bahwa betul-betul mengikuti aturan-aturan prosedur sehingga apa yang akan dibangun itu betul-betul memenuhi dengan standar yang sangat diharapkan oleh masyarakat. Tingkat pelaku, khususnya di tingkat kecamatan dan desa, mengadakan sosialisasi ke masyarakat itu dengan baik dan jelas gitu Pak. Terutama tadi kan yang kita alami tadi ini masalah waktu penempelan persyaratan ya. Itu jadi pada saat sebelum ditempel itu sudah disebarkan ke masyarakat. Harapan saya sebelum melakukan pelelangan ke depan, kalau itu memungkinkan, seharusnya supplier terutama untuk ME itu harus ada persentase dari orang yang mau mengikuti lelang itu supaya nanti tim lelang itu kemudian pendamping termasuk TSU betul-betul mengetahui bahwa inilah supplier yang layak untuk kita undang melakukan pelelangan sehingga siapapun yang menang di situ berarti kita tidak akan pernah salah pilih terhadap supplier itu sehingga tujuan utama kita tentu bisa tercapai.